Al-hukmu tsani halir riddatu tuhbitul amala. Hal apakah aridatu utawi murtad iku tuhbitu menghapus apa murtad al amala ing amal ibadah. Kalau diarani menghapus iku ngene Mas. Barangkali setelah murtad masuk Islam lagi, najan biyen tahu haji wajib haji maneh. Najan biyen tahu salat wajib diqodoi. Iku kalau dianggap murtad itu menghapus amal, ya. Watadhabulan bisa ngilangi apa riddah bi hasanatil insan ing pira-pira amal baguse manungsa jalla nutuhake apa qauluhu dawi Allah taala rupane dawuh wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fit dunya wal akhirah. Wa man utawi sapa wonge iku yartadid lamun murtad sapa man mingkum saking sira kabeh murtad antinihi saking agama Islam fayamut banjur mati sapa man wa huwa halih utawi man iku kafirun mati kafir. Di sini amal itu terhapus syaratnya dua, murtad dan enggak segera masuk Islam sehingga matinya mati kafir, hapus. Kalau murtad tapi matinya enggak kafir segera masuk Islam lagi, maka enggak terhapus. Sehingga kalau dulu sudah pernah haji, setelah masuk Islam enggak perlu wajib haji lagi. Karena terhapus itu syaratnya dua, murtad dan sampai matinya kafir. Enggak segera kembali masuk Islam. Faulaika mongko utawi wong-wong kang padha murtad mau, iku habitat terhapus opo a'maluhum piro-piro ngamal ibadahi. Dalil ini menunjukkan ala anna riddah setuhune murtad iku tuhbitu menghapus opo murtad al amala ing amal. Sekali lagi menghapus amal kalau sampai mati dia kafir. Watudhi'u dan menghilangkan apa murtad sawabal a'malis salihah ing ganjarane pira talafa teman-teman prasulayan sapa al ulama para ulama fil murtad di mengenai orang murtad. Hal apakah yahbitu terhapus opo amaluhu amale murtad binafsir riddati karena murtad itu sendiri. Jadi penyebabnya terhapus amal itu karena murtadkah atau karena mati kafir? Am ataukah bil wafati sebab wafat alal kufri netepi kufur. Fadzahaba berpendapat sapa Malikun Imam Malik wa Abu Hanifah talan Abu Hanifah. Apa pendapatnya? Ila annal amala bahwasanya amal manusia iku yahbitu terhapus apa amal binafsir riddati dengan murtad itu sendiri. Waqala dawuh sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullah la yabtulu tidak batal tidak terhapus opo al amalu ngamale wong murtad illa kecuali bil mauti krana mati alal kufri mati netepi kafir. Terus ana Mas, mlebu Mas. Hujjatus Syafi'i
Iki bolong. Hujjahnya Imam Syafi'i iku qauluhu dawe Gusti Allah Ta'ala. Mana dawe? Fayamut wa huwa kafir. Terhapus itu kalau dia mati dalam keadaan kafir, baru terhapus. Faqad qayyada, teman-teman gawe syarat sapa Allah, gawe qayyid hu ing terhapusnya amal, bil mauti alal kufri, dengan mati kafir. Fa idza aslama nalika mlebu Islam maneh sapa wong ba'da riddati sawuse murtad, lam yasbut mongko ora ditetapkan apa sayun apapun minal ahkami dari hukum-hukum. La hubutul amal, ora terhapus amali, walal khuludu finnar, lan ora langgeng ing dalem neraka. Asal kembali lagi masuk Islam, mati Islam, maka enggak terhapus amalnya dan enggak kekal masuk neraka. Itu Imam Syafi'i. Wa hujjatu Malik, utawi hujjai Imam Malik wa Abi Hanifah iku qauluhu dawi Allah Ta'ala, la in asrakta la yahbatanna amaluka, sungguh benar-benar andai kamu musyrik, la yahbatanna, maka benar-benar akan terhapus apa amaluka, amalmu. Kalau kamu musyrik terhapus amalmu. Tapi sekali lagi ayat itu enggak berdiri sendiri. Ayat satu dengan yang lain itu saling terkait, saling melengkapi. Di sini ngomong musyrik terhapus. Tapi di ayat lain musyrik dan mati kafir baru terhapus. Maka yang berlaku tetap yang lengkap, musyrik dan matinya kafir. Kalau musyrik lalu kembali masuk Islam, ya enggak terhapus. Bahkan yang musyrik dari kecil kayak Umar bin Khattab, lalu setelah dewasa masuk Islam, itu aja husnul khotimah kok. Jangan gara-gara musyrik langsung terhapus. Ngerti ya? Jadi dalil itu jangan parsial. Mesti ayatnya lengkap karena antar ayat itu saling melengkapi. Lek cara berpikirnya madhab Syafi'i ngono iku. Komprehensif. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Wa man utawi sapa wonge iku yakfur kafir sapa wong bil imani setelah iman bi makna ba'da, faqad habita, maka benar-benar telah terhapus apa amaluhu, amali. Ini secara zahir gara-gara kafir terhapus. Tapi nyatanya dulu orang kafir masuk Islam akhirnya juga enggak terhapus. Ya, gara-gara matinya mati Islam. Meskipun dulu pernah Pernah kafir. Jadi penentunya itu husnul su'ul khotimah. Penentunya itu. Faqad jalla teman-teman nuduhake opo ala ayatani ayat lur mau nuduhake ala anal kufra setuhne kafir iku muhbitun menghapus opo kafir lil amali maring ganjarane amal biduni taqyidin tanpa diberi syarat bil wafati alal kufri tanpa ada syarat mati kafir. Wa qadimbana benar-benar terbangun, muncul ala dzalika atas perbedaan pendapat itu. Apa yang muncul? Khilafum, perbedaan ulama pula fil muslim mengenai seorang muslim
idza hajja ketika dia sudah pernah haji, summa irtadda kemudian dia murtad, summa aslama kemudian masuk Islam lagi, wajib haji lagi apa enggak? Nurut Syafi'i enggak, karena dia masuk Islam lagi. Kalau nurut Maliki, Hanafi, wajib haji lagi. Karena gara-gara kamu murtad, haji musim biyen batal. Ya. Terus secara logika, wong barang sudah selesai kok batal. Nanti repot, murtad, nikahi batal. Masuk Islam, wajib nikah lagi. Faqala ngucap sapa Malikun Imam Malik wa Abu Hanifah talan Abu Hanifah yalzamu wajib hu ing wong sing mlebu Islam maneh. Apa sing wajib? I'adatul haji baleni haji. Li anna riddatahu krana setuhune murtate wong mau iku ahbatot menghapus apa riddah hajjahu ing hajine. Wa qala Syafi'i la hajjah tiada wajib haji lagi alaihi atas orang murtad yang kembali masuk Islam. Li anna hajjahu karena hajinya qad sabaka wis kelewat. Dan dulu ketika haji wis kelewat sah. Ya. Maka enggak perlu setelah masuk Islam haji maneh. Wong biyen hajine wis sah. Saya nazar, aku lek waras bangun masjid. Bangun masjid, wis memenuhi nazar. Bareng wong iku murtad, masuk Islam maneh. Apa wajib bangun masjid maneh? Bayar nazar maneh. Dengan alasan amalnya batal, amalnya terhapus. Mazhab Syafi'i itu tadi pakai ayat yang lengkap dan secara akal sudah lewat sah ya sudah. Ya. Wariddatu utawi murtad menurut Syafi'i iku la tuhbitu ora menghapus apa murtad hu ing amal illa kejaba idza mata nalika mati sapa wong mati ala kufri netepi kafir. Lah baru ya. Baru kalau matinya kafir ya terhapus semua. Qala Ibnul Arabi fi tafsiri dalam tafsirnya Ibnul Arabi yaitu kitab Ahkamul Quran. Wastadhara ulama'una lan memperjelas makna sapa ulama kami biqaulillah dengan firman Allah rupane firman la in asyrakta la yahbatanna amaluka sungguh andai kamu musyrik Muhammad pasti amalmu terhapus. Qalu ulama padha dawuh huwa ayat ini khitabun ikun dawuhi lin nabi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun dawuh neng Nabi, wal muradu utawi yang dimaksud bi dengan ayat ini, iku umat Nabi. Andai kamu murtad Muhammad, pasti amalmu terhapus. Itu yang dimaksud ojo Muhammad, karena Muhammad enggak mungkin murtad. Yang disebut Muhammad, tapi yang dimaksud umat. Nah, Nabi Muhammad yang mustahil murtad, aneh. Ya. Li annahu krana setune jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yastahilu mustahil minhu dari Kanjeng Nabi. Apa sing mustahil? Ar-riddatu murtad. Wa innama angin pestine sebab zakaro menyebut sapa Allah al-muwafata wafat kafir
syarton dadi syarat hauna di sini li'annahu krana setuhne Allah iku alaqa menggantungkan alaiha atas mengkono-mengkono muwafat mati kafir, menggantungkan jadi syarat al-khuluda kekal finnari ing dalem neraka. Ini pendapat lain, murtad tok membatalkan amal. Tapi lek sampai mati kafir, batal amale plus kekal di neraka. Nek wong kuwi wis sempat masuk Islam, tidak kekal di neraka, tapi amali sing biyen-biyen ya tetap batal gara-gara pernah murtad. Lah ngono kuwi ono sing ngono kuwi. Ya. Tapi lek maca ayat dadi syarat wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir. Ora kok sapa wong murtad batal amale lek murtad sampai mati kafir langgeng neng neraka, ora ngono ayate. Ayate gandeng, sapa wonge murtad lalu dia mati kafir, maka terhapus amalnya dan kekal di neraka. Sehingga vonis terhapus amalnya dan kekal di neraka itu tetap dengan dua syarat, murtad dan mati kafir itu. Ya. Li'annahu krana setune Allah iku ala kang gantungake sapa Allah alaiha atas mengkono-mengkono wafat kafir. Gantung ni al-khuluda bisa langgeng gara-gara mati kafir. Langgeng finnari ing dalam neraka. Jazaan krono mbales mimman saking wong wafakang mati sapa man kafiron hale kafir khalada mongko nglanggengake apa mati kafir hu ing wong langgeng finnari ing dalam neraka biadil ayati berdasar ayat ini. Tapi waman asroka sapa wonge musyrik habita terhapus apa amaluhu amali terhapusnya bil ayatil ukhra berdasarkan ayat yang lain. Jadi dia begini, nek berdasar ayat ini kok mati kafir langgeng neng neraka. Tapi berdasar ayat lain lamun tahu musyrik tahu murtad tapi enggak mati kafir enggak langgeng neng neraka, tapi tetap terhapus amalnya. Fahuma ayatani, maka dua itu dua ayat, mufidatani yang dua-duanya memberikan faedah makna, lima nayaini mukhtalifaini, kepada dua makna yang berbeda, wa hukmaini mutaghayiraini, dan dua hukum yang beda. Aku lu ngucap ingsun, si pengarang kitab ini, sapa Muhammad Ali As-Sobuni, zawahirun nusus, utawi piro-piro zahir nas, ikutu siru aweh isyarat apa zawahirun nusus, aweh isyarat ila ihbatil amali, terhapusnya amal, birridati sebab murtad, mutlakon secara mutlak. Berarti dia melok madhab Maliki dan Hanafi. Farrajih utawi kang kuat, iku qaulul Malikiyah, pendapatnya madhab Maliki wal Hanafiyah. Wallahu alam. Ini loh jane, nek coro saya. Mukmin muslim ngamal, mari ngono murtad setahun, mari ngono balik masuk Islam, terus mati. Matinya husnul khotimah. Terus amal yang dilakukan ketika iman Islam, baik sebelum murtad maupun setelah murtad, ya enggak terhapus.
Lah mosok wajib diqodoi kabeh. Kecuali kalau pas dia murtad kok tetap amal. Nah, amal yang dia kerjakan saat murtad itu sehingga ono ganjarane terhapus. Itu yang dimaksud murtad menghapus amal. Ngerti ya? Amal yang dia kerjakan pada saat murtad. Nenek yang dikerjakan pada saat iman Islam, lalu kok terhapus? Wong sudah memenuhi syaratnya kok. Syarat ibadah itu Islam, iman, dan itu ada. Krono pas murtad kuwi terhapus, kalau dia murtad 1 tahun, lalu masuk Islam, maka dia wajib mengqodoi amal ibadah selama 1 tahun pas murtad itu yang terhapus. Wajib diqodoi. Paham? Pas murtad, wis bayar zakat fitrah, pancet wajib bayar maneh setelah masuk Islam. Sholat 5 waktu ini ya wajib diqodoi selama 1 tahun. Kapan qodoi ini? Setelah dia kembali masuk Islam. Berarti yang terhapus dan wajib diqodho itu pas ketika murtad. Sing biyen-biyen ora. Clear? Fayamut wa huwa kafir, mati dalam keadaan kafir. Ma utawi iki iku kesimpulan. Tursi tukang nuduhake ilaihi maring ma opo al ayatul karimah, ayat-ayat di atas yang mulia. Kesimpulan pertama, al-qitalu utawi perang iku makruhun ora disenengi, disengiti, lin nufusi bagi atau oleh nafsune menungso. Perang ora disenengi atine menungso. Lah sapa? Manten anyar kon perang, sapa gelem? Lamun zaman gelem bojomu ya ora gelem mok tinggal, manten anyar tinggal perang. Umume wong iku gak seneng lek diperintah perang. Termasuk jihad. Zaman alumni Brawijaya, koncomu daftar yang perusahaan gajinya 10 juta. Zaman Arab melok-melok kerja sakne arek kampung. Gurune TPQ wingi 3 mati kabeh. Nek sampean melok kerja ning pabrik, TPQ mbak kampungmu mati. Dah. Kerja iku sapa sing mulang arek-arek? Lek mulang arek-arek mangan opo? Berat banget Mas yang namanya jihad itu. Berjuang. Zaman gelem bojomu urung mesti gelem. Mangan ekrok warak to Mas. Mangan ekrok warak ya kono mulang TPQ ae. Al-qitalu utawi perang berjuang iku makruhun den sengiti linufusi kanggo atine menungso. Tapi enggak bisa tidak harus dilakukan. Walakinahu tetapi ini qital iku sabilun cara jalan linusratil haqi kanggo membela kebenaran. Islam iya mosok menengai. Negara Indonesia diporak-porandakan mosok menang. Ya ora lah. Wa i'zaziddin lan kanggo membuat jaya agama Islam ini. Nomor 2, la yang bagi ora patut lil mukmin bagi orang mukmin apa sing ora patut an yataqasa tengok-tengok hanya duduk termenung di rumah anil jihadi meninggalkan medan jihad en ora diopeni masjid dadi gereja menengai. Bocah-bocah kampung ra iso maca Quran kek zaman menengai. Ora pantes wong mukmin kok tengok nang omah enggak gelem berjuang ya. Li anna fihi krana setuhune iku ing dalam jihad ada 2 kemungkinan, menang berjaya ataupun kalah mati
syahid. An-nasra ada kemenangan, awis syahadah atau mati syahid. Kalaupun perang di bulan suci itu dosa besar, mengganggu dakwah, kufur kepada Allah, mengusir umat Islam dari negerinya, itu lebih jahat. Jadi kalau perang di bulan suci dianggap jahat, yang itu tadi lebih jahat. As-saddu utawi buntoni, ngalang-alangi antinilah agamanya Allah. Wal kufru kufur, bi ayatillahi ayat-ayat Allah, iku a'dhamu luweh gede, apane isman dosane, luweh gede minal qitali fi syahril haram, tinimbang perang di bulan suci, bulan Rajab. Al-hadafu utawi tujuan min qitalil musyrikin, dari memerangi orang-orang musyrik, lil muslimin, memerangi orang-orang Islam. Apa tujuan orang musyrik memerangi umat Islam? Radduhum, kepingin memurtadkan umat Islam, mengembalikan umat Islam ilal kufri, menjadi kafir maneh. Wong kafir utamanya Yahudi Kristen tetap punya target bagaimana ngrogoti umat Islam supaya kembali menjadi kafir murtad. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inis tatau. Mereka tiada henti terus memerangi kamu sampai mereka bisa memurtadkan kamu dari agamamu, menjadi kafir kembali. Itu target mereka. Makanya hati-hati, mengelola negara hati-hati, pilkada hati-hati. Jangan sampai negeri ini dikuasai non-muslim, atau dikuasai muslim, tapi ternyata muslim itu punya jejaring dengan Yahudi. Ya padha ae. Dikuasai muslim, ternyata muslim jaringan Yahudi. Maaf, aman delok Wahabi itu jaringannya mana? Enggak pernah Saudi itu musuh Israel. Bolone. Yati. Mereka memerangi muslimin bisyatta turuk, dengan macam-macam cara, wal wasail, dan macam-macam sarana. Ar-riddatu utawi murtad anil Islam, dari agama Islam, iku tuhbitu menghapus al-amala amal ibadah, wa tukhlitu dan melanggengkan apa murtad al-insana manungso, langgeng di mana? Fi nari jahannam, ing dalam neraka jahannam, kalau sampai mati dia murtad. Hati-hati, rabi yo hati-hati, menyekolahkan anak yo hati-hati. Ya, anak sampean misalnya seumur-umur SMP, umur-umur rawan, cari aman, enggak usah disekolahkan di sekolah non. Bahaya. Apalagi si SMP dapat beasiswa Australia, Amerika, bahaya Mas. Kecuali kalau sudah perguruan tinggi, enggak masalah. Atau kalau di sana ya punya jejaring. Nanti anakmu SMP neng Amerika kono, tapi neng kono ono dulure atau diurusi karo PCINO, lah monggo ae ya. Kalau enggak pakai begitu bahaya. Rabi karo non yang masuk Islam itu 1-2 di antara mereka akhirnya
yang non-Islam itu kembali ke agama mereka. Dan yang Muslim akhirnya ikut mereka. Dulu ada fatayat, kalau nggak salah di Bulu Lawang, yang cerita Ki Mas Duki, punya anak 4 apa ya apa, akhirnya dia milih masuk Kristen. Nikah dengan laki-laki Kristen yang pura-pura masuk Islam, dan setelah punya anak sekitar 4 itu, yang Kristen kembali masuk Kristen. Yang fatayat ditawani, kamu ikut saya, apa tetap Islam? Kalau tetap Islam, anak tak bawa. Namanya orang perempuan nggak bisa hatinya pisah dari anak. Akhirnya dia pilih masuk Kristen. Dulu di Bandung sini ada guru janda, lalu nikah dengan orang yang pura-pura masuk Islam. Teman-teman yang lain, guru yang lain mengingatkan, Bu, bahaya loh Bu. Sudah diberitahu ngengkel, tetap saja. Nah, si laki-laki itu setelah nikah kembali masuk Kristen. Ya. Lalu yang ibu guruman ini karena cinta juga ikut jejak suaminya masuk Kristen. Enggak lama kemudian dua-duanya mati hampir bersama. Sakno, ya. Mati su'ul khatimah. Kayak begitu itu bahaya. Kalau bahasanya Soekarno, very kulusu. Nyerempet bahaya. Mending rapi, paling aman, podo nggak saya wis. Ya. Dan nggak podo nggak saya, nggak saya oleh gading. Nggak saya oleh ono sogrem. Aman wis. Ono sogrem mergo sono ya. Nggak saya oleh Anwarul Huda. Niku ya. Mbak-mbak mburi sing sorokan Quran oleh santrine Ki Muhyiddin sing hafalan Quran aman. Tapi syaratnya kudu golek sing ganteng. Nek mbak-mbak oleh santri njobo tibake gantenge kalah karo mas-mas kene. Dinteki sampeyan. Mbak, ngono golek ning njaba ning kene akeh. Kejaba lek jan ganteng tenan wis. Cangkase angkat topi. Ya wis ka apa-apa anjan aku kalah. Tibake gantenge di bawah mas-mas kene lah apa dadak ning njaba. Ning kene akeh ya. Mas-mas yo ngono. Lek sekirane gantenge enggak kok gantenge ayune enggak ngungkuli mbak-mbak kene wis golek mbak-mbak kene wae. Kecuali rejan ayu tenan wis. Ngungkuli ayune mbak-mbak kene wis monggo. Hak asasimu mosok tak alang-alangi. Hari ini ada beberapa postingan bukti betapa, tapi sebagian rusaknya perilaku karakter akhlak anak-anak. Di Ternate tertulis di situ SD Islamiyah 3. Itu anak SD begitu, jilbaban-jilbaban, munggah meja, lalu nyadui kepalanya temannya. Perempuan. Bukan hanya disadui pakai sepatu, tapi juga dikamplengi sampai nangis.
siapapun yang mendidik anak, mendidik murid, pastikan nggak ada gangster, nggak ada geng-gengan di antara mereka. Caranya antara lain sering diajak makan bareng, ya, gembulan, sehingga mereka nggak bolo-boloan, bareng-bareng. Terus sayangi mereka, jauhkan mereka dari demo-demo, dari aksi-aksi oleh siapapun meskipun berjubah. Kalau dalam demo aksi orasi itu ternyata pakai ujaran-ujaran kebencian hoak, ya, nggarak menimbulkan sifat karakter meruntak kayak begitu. Terus juga ada postingan mungkin zaman tahu, anak karena enggak elemen, terus dikandani polisi, nah elemen, ngandani baik-baik. Nanti kalau jatuh, terus kepala anak enggak terlindungi, gimana kalau kepalanya pecah? Ngengkel macam-macam, polisi ini ditonjok macam-macam. Itu mungkin akibat dari dia mungkin pengikut kelompok yang anti pemerintah, anti negara, sehingga kayak bagi mereka nentang negara itu amar ma'ruf nahi mungkar, nentang negara itu barokah. Dan karena yang ditokohkan itu ngaku-ngaku seakan keturunan Rasulullah, bagi mereka bersikap kayak begitu itu syarat untuk mendapat syafaatnya Rasulullah. Kan konyol banget ini jadinya. Ya, hati-hati betul mendidik anak, jadi guru, selamatkan anak bangsa ini. Kalau yang kayak begitu itu jumlahnya semakin banyak, maka kelompok-kelompok sakit hati, namanya sakit hati enggak pernah bisa dipuaskan. Dituruti apapun tetap kurang. Jadi wong liya kan bener. Ada gempa, pemerintah berdatangan memberikan bantuan, bangun macam-macam, dituduh pencitraan. Andai pemerintah menengahi dituduh budek. Jadi wong liya iku gak ono bener. Dan sekali lagi, kalau itu terus dikembangkan di masyarakat bahaya. Ayo bersikap, berpikir secara rasional, sakmatio proporsional, rasional, proporsional, supaya negara ini selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.